Selfie, Pak. Nanti tunggu sana. Nanti. Oke, Bang. Halo, satu. Namanya Muhammad. Beliau dengan Manik Dahir, anaknya Raja Jamia karena beliau pencipta bawah pertama di Asia Tenggara dan Sandara. Ya, jadi beliau ini tuannya bagiannya emas di nama dirham, perak di nama ringgit. Aceh Utara dan Kota Lusumawe sudah tercatat sejarah bahwa pertama di Nusantara, di Asia, juga ada di makam Malikul Saleh yang ada pada ini. Kepada Tunku Saiful kami persilahkan untuk menyampaikan sedikit. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Sayyidul Mukhtar. Telah diberikan kepada kita nikmat kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamiyah dari alam manusia tidak berilmu dan tidak berakal. Bapak Sandiaga Uno dan kepada Bapak Haji Muzakir Manaf dan tentang Sultan Malikul Saleh. Maka oleh karenanya di sini bagaimana telah diakui banyak peneliti dan banyak ahli bahwa Sultan Malikul Saleh kesatuan dan persatuan. Setelah beliau berhasil meletakkan fondasi Islam lewat bumi yang disebut dengan Serambi Mekah, khususnya yaitu hari ini dengan Kecamatan Samudra Pasai di Kampung Beringin, inilah beliau mulai meniti untuk menegakkan agama Islam di atas permukaan bumi ini. Setelahnya beliau meninggalkan dunia fana ini sebagaimana tersebut di sini. Alladzi intikal min Ramadana situ wa tis'una wa situ min atin min intikalin nabawiyah. Tahun 696 Hijriah sesudah hijrah Nabi dari Sultan tertua di Asia. Kemudian tahta kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang dijuluki dengan sebagaimana tersebut di batu nisan ini, Hadzal Kabri As-Sa'idi Asy-Syahidi Diniyah Muhammad bin Malikul Saleh tuwfiya Lailatul Ahadi Sani Asyara min Syahril Dzulhijjati situ wa isruna wa sabtu min atin min hijratin nabawiyah. Tahun 720 beliaulah orang yang pertama yang menciptakan uang emas yang disebut dirham. Kekayaan alam juga dengan ilmu agama. Ini salah satu bukti yang dapat kita lihat hari ini. Pada tempat ini kunci. Mudah-mudahan Allah akan memberikan
sebagaimana Allah telah memberikan Sultan Malikus Saleh memimpin negara ini, membawa rakyat. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عنا يا الله يا أرحم الراحمين وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أستاذنا وعن جميع وأنت خير الراحمين اللهم طول عمرنا واشرح صدورنا وزد علومنا يا أرحم الراحمين اللهم بلغ مرادنا ومقاصدنا يا Inspirasi Allah berikan kekuatan, Allah berikan insya Allah motivasi bagi kita 72 hari ke depan untuk mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan betul ini. Dan tentunya hari kita di sini ini mengingatkan kepada tentunya Prabowo Sandi ingin Aceh Utara Lok Sumawe menang, Provinsi Aceh menang, Indonesia menang. Dan dengan semua kita bisa pastikan bahwa peluang bagi seluruh anak-anak bangsa, anak-anak muda bisa sejahtera. Negeri ini kaya raya, luar biasa kaya raya. Air dan hasil kekayaan alam ini untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang menjadi topik ke depan. Kita ingin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah kita tingkatkan. Dan juga kearifan di Provinsi Aceh ini, syariat Islam yang sudah menjadi pedoman tentunya akan kita pertahankan dan akan kita jaga bersama-sama sehingga bisa membawa satu kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kebangkitan umat. Saya melihat kebangkitan umat ini di 2019 semakin hari semakin kental untuk mencium aroma perubahan. Mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan tentunya ikhtiar kita, Allah berikan yang terbaik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa Allah yang memiliki kekuasaan Allah akan berikan kepada yang Allah kehendaki dan akan cabut dari siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih dan mohon maaf karena harus langsung menghadiri acara bersama muallim. Saya ucapkan terima kasih kepada juru kunci dan seluruh panitia yang ada di sini. Jalan. Semua kerabat di makam Sultan Malikus Saleh, terima kasih kepada muallim, semua tokoh masyarakat, tokoh agama yang mendampingi. Ini merupakan satu inspirasi bagi kita bahwa kepemimpinan yang betul-betul adil, kepemimpinan yang bisa menghadirkan satu pemerintahan yang kuat berlandaskan Islam yang rahmatan lil alamin, dengan mengedepankan akhlakul karimah, menjadi kesultanan tertua di Asia Tenggara. Dan uang itu diciptakan di sini, dirham, dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Islam juga disebarkan di wilayah Jawa dari kerajaan Samudra Pasir ini. Jadi ini adalah inspirasi bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia diberikan keberkahan sehingga bisa adil, makmur, kekayaan alam yang bisa kita kelola yang terbaik bagi rakyat kita. Dan kita harapkan perjalanan ini kita mulai dari Aceh Utara. Tanggapannya terkait propaganda? Ya, kita tentunya tidak ingin saling
sahut menyahut. Benar-benar apa kita untuk nyuat? Kak, dari kenong Untuk memperkuat ukhuwah kita. Kalau Bapak Presiden melontarkan satu isu, ya kita maknai sebagai sebuah introspeksi. Kami sendiri sudah berkomitmen untuk berkampanye damai, tidak menggunakan hoax. Kampanye kita bisa dilihat sendiri tadi pagi sama ibu-ibu, emak-emak, kami fokus di isu ekonomi, propaganda ekonomi yang ingin kita dorong. Ekonomi Indonesia adil makmur, Balatun Thayyibatun Warabun Ghafur, membuka lapangan kerja. Propaganda kami adalah propaganda Prabowo Sandi ingin menggunakan perubahan ekonomi yang semakin hari semakin diminta oleh masyarakat untuk menghadirkan solusi. Kita ingin berjuang bersama rakyat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraannya dan memastikan harga-harga stabil. Tadi saya di Waduk diberikan curhat oleh masyarakat Lok Sumawe, harga ikan mahal di sini. Ini salah satu PR buat kita. Jadi kita propaganda untuk harga ikan jangan mahal. Dengan betul-betul hati-hati secara disiplin. Penambahan utang itu betul-betul harus produktif. Jangan kita berhutang untuk membayar cicilan hutang. Jangan kita berhutang untuk membayar pemborosan yang dilakukan, termasuk juga biaya yang seremonial membengkak. Dengan begitu tingkatan penghasilan kita, pajak tax ratio kita tingkatkan, pengeluaran kita hemat, insya Allah kita bisa mencicil. Kapan rencana akan menjenguk